Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada tanggal 28 Maret 2021, hari Minggu Palma. Tema hari ini kesetiaan dan komitmen. Bacaan-bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 7, bacaan kedua Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11, dan Injil Markus 14 ayat 1 sampai dengan 15 sampai dengan 47. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini kita telah mengawali memasuki hari Trihari Suci dengan perayaan Minggu Palma, yaitu mengenang kembali Yesus masuk ke kota Yerusalem. Sebelum Yesus melaksanakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, saudara, Yesus pergi memasuki kota Yerusalem untuk mempersiapkan segalanya. Dia disambut dengan penuh ria bak raja yang sedang lewat. Pakaian mereka dibentangkan untuk menyambut Yesus. Mereka melambai-lambaikan tangan sambil bersorak-sorai, Hosana putra Daud, Hosana putra Daud. Yesus tidak menghendaki sambutan itu, saudara. Sesungguhnya hatinya perih dan sedih melihat mereka yang degil. Yesus tidak mau mencari nama, tidak mau mencari kemegahan, pujian, ataupun popularitas yang harus mengorbankan orang lain. Bagi Yesus, saudara-saudara, yang terpenting adalah melaksanakan kehendak Bapanya dengan taat dan setia. Yesus mau taat dan setia sebagai hamba, walaupun dia sesungguhnya adalah Tuhan, Raja. Bacaan kedua hari ini, saudara-saudara, dari surat Paulus kepada jemaat Filipi, sangat jelas sekali menyampaikan bagaimana dia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 8. Makanya saudara-saudara, Yesus selalu menunjukkan betapa Allah yang menjadi manusia itu adalah yang tidak punya apa-apa dan termiskin. Bayangkan saudara-saudara, sejak lahir Yesus tak punya pembaringan sendiri, sehingga meminjam palungan tempat binatang. Ketika mengajar, kita lihat Yesus meminjam perahu dari orang lain. Yesus pun meminjam roti dan ikan dari bekal seorang anak kecil untuk memberi makan orang banyak. Bahkan mati pun, saudara-saudara, Yesus meminjam kuburan orang lain. Sangat menyedihkan sekali, saudara. Ini semua mau menunjukkan kemiskinannya sebagai seorang hamba. Di dalam kemiskinan, Yesus mau berbuat sesuatu untuk orang banyak. Walaupun dia sesungguhnya seorang raja, saudara, tapi dia tidak mempertahankan kekayaannya, statusnya. Justru dia mengosongkan dirinya sepenuhnya serupa seorang hamba yang mau menderita, seperti yang telah dinubuatkan Nabi Yesaya. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Yesaya 50 ayat 6 sampai dengan 7.
Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, bagaimana dengan diri kita, saudara? Kita sering mempertahankan apa yang kita miliki, saudara. Kita tak mau melepaskannya untuk berbuat sesuatu kebaikan kepada orang lain. Kembali, saudara, pada sambutan-sambutan yang diberikan kepada Yesus. Ia dieluk-elukan bersorak-sorai sambil tangan memegang palma berseru, Hosana putra Daud, Hosana putra Daud. Pertanyaannya, saudara, adakah sikap setia dan berani mempertahankan komitmen untuk mengikuti Yesus yang adalah putra Daud yang datang untuk menyelamatkan manusia? Ternyata, saudara, kesetiaan mereka luntur dikala Yesus ditangkap, didera. Mereka tak berani, saudara, mempertahankan komitmennya sendiri. Mereka sendiri yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Inilah diri kita, saudara, yang selalu memuji-muji Tuhan dengan mulut dan lidah kita, sambil mengangkat tangan kita menyembah dan berseru, haleluya, haleluya, haleluya. Namun saudara-saudara, dengan lidah yang sama kita mengutuk orang lain, mengumpat serapa amarah kita keluarkan dari mulut kita. Nama-nama binatang pun keluar, saudara. Dengan mulut yang sama, saudara, kita nyabut, saudara. Kita menghakimi orang lain. Tangan yang kotor ini, saudara, yang kita buat untuk berdoa dan penyembahan, kita juga lakukan perbuatan-perbuatan yang kotor. Menjadi pengedar sabu, kita mencuri, merampok, membunuh, memalak orang, korupsi dan lain sebagainya. Dengan tangan yang sama pula ini, saudara, kita gunakan untuk menampar pasangan kita, anak kita, saudara kita. Di mana kekudusan kita, saudara? Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Saudara-saudaraku yang terkasih, kesetiaan Yesus dituntaskan di atas kayu salib, yang mana merupakan sebuah resiko dari suatu perjuangan dalam kesetiaan dan ketaatan. Yesus telah menunjukkan pengorbanan dan cinta yang total dan sempurna, saudara-saudara. Perenungan hari ini mengawali Trihari Suci, saudara-saudara. Kita semua diajak untuk merefleksikan diri kita. Bagaimana kesetiaan dan komitmen kita untuk menjadi pengikut Kristus, agar tidak jatuh dan hanyut kembali dalam dosa-dosa yang sama maupun dosa-dosa yang baru. Kita semua, saudara, diajak untuk memasuki pertobatan sejati dengan tidak lagi bersentuhan dengan hal-hal yang membuat kita jatuh. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Akui semuanya dan mohon ampun darinya, serta berjanji dengan komitmen tak akan mengulang lagi. Kita semua, saudara-saudara, diajak untuk berjalan bersama Yesus, agar pada akhirnya kita pun dimuliakan bersamanya. Sebab yang bertahan sampai akhirlah yang akan memperoleh mahkota kemuliaan yang abadi. Dengan setia dan taat serta berkomitmen, kita akan sampai pada akhir finish. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua. Mampukan kami untuk dapat selalu setia dan taat, serta bertahan dalam komitmen bersamamu sampai akhir finish, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati kita bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita di dalam perjamuan kudus Ekaristi. Terimalah perutusan karena kita diutus.
Selamat memasuki pekan suci. Shalom.